Orang Sulawesi Selatan ini gengsinya tinggi, maunya sabu. Sabu ini lumayan, harganya juga lumayan dibandingkan dengan ganja, jauh. Kalau ganja ini sekilo aja di pusat kesan di Aceh cuma 1 juta sekilo. Di sini udah 3 juta, sampai ke Jakarta udah 7 juta 1 kilo. Sedangkan ekstasi ini berkisar sekitar 1 kilo yang paling jelek itu 600 juta. Yang sedang-sedang saja yang sering dipakai itu 1 miliar sekilo. Dan yang sudah beredar sekarang namanya Blue Ice. Blue Ice itu harganya 2,3 miliar 1 kilo. Kalau kita lihat prevalensi, ini dengan jumlah yang rehabilitasi, Pak. Yang rehabilitasi hanya 1.000 orang, Pak, satu tahun itu. Cuma 1.000 orang. Sedangkan prevalensinya hampir 400.000. Jadi otomatis dengan keterbatasan kita yang ada, rehab juga terbatas tempatnya, berarti masih banyak sekali yang menggunakan ini secara periodik, dan dia akan nambah terus dosisnya. Ini baru yang teraudit, terdeteksi oleh penelitian LIPI. Dan ini kalau kita lihat bahwa LIPI ini hanya surveinya di 3 kabupaten, 4 kabupaten, Pak. Dan di survei itu sebabnya random, acak, itu mungkin hanya 50 orang dipanggil, dicek di setiap 3 kabupaten, 4 kabupaten, baru menentukan bahwa prevalensi kira-kira demikian. Kalau kita lihat masih banyak bergulir seperti apa, bola es yang tidak terlihat. Dark number itu banyak sekali. Sama dengan kita perlu menangani COVID itu, Pak. COVID itu kalau nggak di testing setiap rumah tidak akan ketahuan. Ya, bisnis yang paling enak itu sekarang ini adalah narkoba. Dan narkoba sekarang sudah merupakan sebagian dari mata pencarian juga bisnis ini. Karena duitnya juga lumayan. Ya biasanya bandar besar itu tidak make dia. Dari yang bawah-bawah ini make. Bandar besar sekarang udah luar biasa, sudah banyak tidak kelihatan karena dia berinteraksi dengan orang-orang penting juga kadang-kadang. Ya, mereka memberikan bantuan sosial. Ya banyak lah yang mereka ini kan dengan tapi mereka sebenarnya bandar besar ini jaringan terputus ini, Pak. Kita lagi terus telusurin ini, mudah-mudahan nanti ya bisa kita ungkap secara pelan-pelan. Karena kita sekarang kita ungkap ini hanya bandar-bandar tingkat RT. Tingkat RT itu tingkat apa? Tingkat kelurahan saja. Kita dapatnya 300, paling ya paling banyak 3 kilo. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dengan prevalensi yang ada ini bisa tontonan lah masuk sini. Tontonan setahun, bisa mungkin 5 ton setahun. Ya, tapi itu kemana? Sedangkan dosisnya tadi saya bilang akan meningkat terus dosis ini. Ini kalau kita obati, nggak kita inikan, ya akan terus. Ya, kita lakukan testing, kita terus. Nah, mulai dari perusahaan ini nanti kita lakukan upaya-upaya itu. Nanti kita akan identifikasi daerah-daerah mana yang banyak menggunakan itu. Kita testing. Informasi rata. Itu saya terbesit pikiran saya, kita mulai dari perkebunan, Pak. Desa-desa sudah mulai kita lakukan, desa bersinar sudah. Kita akan upayakan menggunakan anggaran desa, Pak. Anggaran desa kita alokasikan sedikit untuk masalah fasilitasi B4GN. Perda provinsi alhamdulillah sudah ada, dengan rencana aksi sudah saya buatkan untuk Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur tinggal sign, itu nanti kita akan libatkan semua stakeholders yang ada dalam rangka B4GN yang ada di wilayah Sumsel ini. Nah, untuk perkebunan ini nanti rencana saya, Pak, saya terpikir bahwa wilayah nanti itu luas sekali ya, hampir 2.500.000, Pak, ya semuanya. 2,8 ya, 2 juta. Nah ini kan sangat luar biasa sekali. Nah, nanti kita mencoba mengundang kepala BNN, Pak, untuk launching dalam rangka wilayah perkebunan ya, perusahaan perkebunan bersinar, Pak, bersinar narkoba. Nah, nanti kita mungkin sebelum beliau datang kita tentukan satu perusahaan jadi pilot project untuk kita lakukan kegiatan B4GN di sana dari bidang pencegahan, pemberdayaan, pemberantasan sampai pada bidang rehabilitasi. Assessment yang ada kita lakukan upaya-upaya itu nanti kalau beliau ninjau ke sana sudah ada satu perusahaan jadi pilot project dari contoh. Itu masalah perusahaan bersinar. Nanti kita bentuk satgas-satgas, Pak, di perusahaan-perusahaan itu yang mungkin nanti kegiatannya akan diisi terus. Ada kegiatan pencegahan, sosialisasi,
ada pemberdayaan, pelatihan vokasi ya. Ada juga mengenai masalah pemantauan daripada penyalahguna Pak, jaringan yang ada di wilayah perusahaan. Nanti kita akan mungkin ya turunkan tim Pak juga di sana untuk mengidentifikasi jaringan-jaringan ini, keterkaitan jaringan yang ada di perkebunan, terus kita lakukan upaya-upaya penegakan hukum yang ada di sana. Termasuk nanti apabila memang sudah ada yang parah misalnya perlu direhabilitasi, ya kita lakukan assessment, Pak Busari, assessment di sana untuk kita lakukan rehabilitasi. Apakah itu rawat inap atau rawat jalan, sehingga nantinya betul-betul clear wilayah perkebunan ini dari narkoba. Kalau kita punya strategi dua Pak, strategi besar kita. Yang pertama adalah menghentikan demand reduction, itu artinya menghentikan permintaan, kebutuhan, sehingga orang nggak ada beli lagi barang ini. Yang kedua, menghentikan supply narkoba. Tapi masalahnya menghentikan supply ini sangat sulit. Saya sampaikan bahwa jaringannya ini luar biasa Pak. Sekarang sudah ada namanya narkoterorisme, narkokorupsi, dan sekarang juga sudah mengarah ke narkopolitik. Ini bahaya nih. Ya, ini sudah mengarah, karena narkoterorisme sekarang pembiayaan apapun dari terorisme sudah melalui narkoba juga. Korupsi juga sudah banyak yang melalui PPAT, terdeteksi sampai sekian triliun dana perjualan narkoba itu di Indonesia ini sudah hampir 200 triliun kalau nggak salah. Ya. Apalagi saat ini takutnya nanti jadi narkopolitik. Tadi saya sampaikan Bapak dari awal tadi bahwa sekarang bandar-bandar besar ini sudah nggak tahu siapa ini, istilahnya kita nggak nyangka kalau dia bandar besar aja begitu. Jadi dia sudah dekat dengan ya beberapa pejabat, beberapa ini, mereka sosialnya tinggi, sering nyumbang, sering apalagi sudah masuk ke politik dan lain sebagainya. Nah, uangnya ini nggak ada batasnya. Punya alat deteksi, mereka bisa merekrut yang militansi, mantan polisi, mantan TNI yang dipecat, mereka bergabung di sana lagi. Jadi mereka betul-betul militan. Masalah senjata juga di mana-mana dia punya. Nah, jadi ini kalau kita nangkap yang besar, ini harusnya tentunya melalui berbagai koordinasi yang luar biasa. Memang saya berharap juga penanganan narkoba nanti sepertinya harus penanganan seperti COVID Pak, menyeluruh. Nah, kalau nggak seperti COVID susah. Dan anggaran mana ya? Refocusing. Baru setahun refocusing saya kira cukup lah untuk menangani narkoba. Tapi kalau ini memang belum, karena kita sekarang masih pandemi, ya memang kita ke COVID dulu. Tapi kalau kita bicara penanganannya seperti COVID nanti akan cepat habis, karena semua bertanggung jawab di situ. Sampai tingkat RT aja ada PPKM mikronya. Nah, PPKM mikro narkoba itu kalau ada lebih bagus lagi untuk mendeteksi setiap orang, setiap hari, setiap orang cek urin lagi, lama-lama kan nggak mau dia. Tapi kalau kita sekarang ya COVID dulu lah, karena cek urin berapa 100.000 ya, 100.000 itu alatnya itu mahal. Nah, itu tentunya nanti mungkin bertahap. Ini sudah ada rencana aksi daerah nanti. Nah, kita mulai dari perkebunan, dari masyarakat pedesaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengurangi Pak. Kalau kita menghilangkan sepertinya susah. Kalau COVID memang harus dihilangkan. Tapi kalau ini kayaknya menghilangkannya sudah susah. Minimal mengurangi dan kita mempunyai komitmen yang kuat dalam rangka membersihkan narkoba di wilayah Sumsel ini. Kabupaten ke pedesaan, dan mereka ternyata setelah saya juga pernah ngobrol, ternyata orang-orang di desa, para kaum muda, bahkan orang tuanya kepengen merasakan bagaimana nikmatnya dunia di kota. Iya, mau pindahin kota ke desa. Ya, itu. Jadi mereka kepengen kalau orang kota bisa teler, dia bilang kan bisa saku, kenapa kita tidak? Nah ini yang kacau. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri lagi. Kelihatannya setiap ada kegiatan acara di desa-desa ada ujian tunggal. Ini saya nggak tahu apa benar sudah teler atau sudah apa, pokoknya kepalanya goyang semua kan di bawah pohon itu ya, kelapa sawit ya, pohon-pohon lah gitu. Nanti Pak hilang rezeki. Iya. Jadi seperti itu. Nah, memang hal ini memang sudah. Terima kasih kepada BNN Sumatera Selatan yang sudah cukup sikap melihat ini. Boleh tahu ya, gak liwat. Sering liwat kalau kita pemilihan itu. Iya. Tapi saya bilang tadi, jangan-jangan memang dari bos-bos sawit ini sudah. Iya kan? Dia bilang aman di dalam kebun.
Tapi kalau paling enggak ya. Melo mampir. Kalau Pak Alek iya kayak kepala dinas di Solo jangan mampir ke kebun Pak Alek, Melo juga. Nah, jadi terima kasih dengan adanya gagasan-gagasan atau terobosan-terobosan dari BNN, mudah-mudahan ini akan mengurangi daripada penggunaan dan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan, khususnya di wilayah perkebunan. Nah, kemarin kita sudah sedikit agak meruncing pertemuan yang dipimpin Mbak Ika, bahwa kita sudah ada rencana jadwal, bahkan kita kemarin targetnya sebelum bulan puasa, bahkan kalau bisa di Februari rencananya Pak. Kalaupun itu molor-molor, nanti kalau bisa sebelum bulan puasa. Puasa bulan Maret, April. Makanya dia bilang dengan Mbak Ika, dengan Pak Alex, dengan jajaran kalau bisa di Februari akhir lah. Kemudian ada sedikit kemarin yang saya sampaikan Mbak Ika, dari rencana yang dipaparkan Mbak Ika, gimana kalau kita balik Pak. Jadi kita launching dulu, sudah launching baru kita buat satgas, udah satgas buat sosialisasi, dan ini terus berjalan. Dan kemudian Pak Ketua Gapki, Pak Rik juga pada saat itu sependapat ya, dan kita sudah akan menjurus lagi Pak ke lokasi perkebunan yang akan menjadi tempat sampel atau launching. Nah, kebenaran yang hadir sini selain mereka ini dari jajaran Gapki, ya sudah jelas mereka juga pengusaha sawit Pak. Iya. Jadi tinggal pilih saja kita orang Pak ya. Iya. Mana apa di kebun balik, lalu kan seperti itu kan? Jangan jauh-jauh. Iya. Pak Joko, ya untuk di perkebunan memang mungkin potensinya itu cukup besar Pak, tinggi, benar Pak. Karena memang pekerjaan daripada karyawan-karyawan khususnya yang pemanen lah Pak. Pemanen itu memang membutuhkan ekstra energi ya, bilang. Extra jos sekarang. Gitu Pak. Jadi mereka anggap mungkin yang dulunya ekstra jos segala macam, nah sekarang mereka mungkin ada cara lain ya. Ataupun juga mereka diperkenalkan ini bukan ngomongnya sabu atau bukan ngomongin narkoba kan Pak, tapi misalnya apalah obat atau apa gitu kan Pak. Jadi dan mereka merasa kuat gitu kan. Ya. Karena kalau kami di perkebunan memang rata-rata untuk panen itu kita boleh dibilang borongan Pak. Borongan. Jadi istilahnya berapa hasil panen itu yang dibayar. Jadi kita bayarnya rupiah per kilogram. Oke. Nah jadi mereka juga ada semangat untuk dapat lebih gitu Pak. Gimana caranya biar kuat terus gitu dari pagi sampai sore kuat gitu Pak. Nah mungkin mereka dengan memakai ini yang dianggap mungkin obat ataupun ekstra jos itu jadi lebih semangat dan hasilnya tinggi ya. Dan mereka tentunya juga itu mungkin dari faktor ekonomis ya Pak. Jadi kalau misalnya setiap bulan biasa rata-rata misalnya penghasilan 4 juta, dengan begini bisa 6 juta, terus pengeluaran biaya obat ini misalnya 1 juta, masih untung kira-kira kan gitu Pak. Jadi pasti mereka ada hitung-hitungan ekonomis. Sebenarnya tadi Bapak sampaikan, saya pikir sih memang potensinya tinggi. Ya, ini kita dengan konser nggak langsung. Tadi sudah pernah mendengar. Iya, itu ya. Mendengar aja lah. Benar. Jangan pernah mengalami. Benar. Mudah-mudahan Pak kami gitu Pak. Memang karena itu juga, jadi kami juga sangat khawatir Pak dengan pembiayaan ini. Dan juga memang ini perlu sinergi dari berbagai pihak lah Pak istilahnya. Karena kalau sekarang ada hal juga yang mungkin perlu saya sampaikan juga Pak. Dalam hal ini kebetulan dari teman-teman juga masuknya, nanti silakan dari teman-teman kalau ada tambahan. Jadi kalau terkait narkoba ini kami itu juga ada kesulitan sedikit begini Pak. Kalau ada waktu itu salah satu perusahaan karyawan di narkoba, terus tes urin segala macam, oke diputuskan seperti Bapak tadi sampaikan, oke ini direhab. Nah begitu direhab, nah ini biaya si karyawan, mohon maaf istilahnya gaji karyawan jalan terus Pak, sampai dengan selesai segala macam. Nah ini yang perusahaan agak bingung juga untuk pembiayaannya gitu. Padahal istilahnya ini karyawan kan bermasalah katanya. Harusnya hanya itu. Nah makanya perlu kita mungkin kerjasama juga dengan berbagai pihak tadi. Apakah dinas tenaga kerja atau apa? Seperti apa nih menyikapi kalau yang direhab? Tapi kalau yang istilahnya kena dan oh ya udah mereka selesai, itu selesai ya Pak. Tapi kalau rekomendasinya direhab, nah ini perjalanannya masih panjang Pak. Belum bisa di PHK. Nah kita nggak tahu juga ini rehab berapa lama. Kadang-kadang ya mohon maaf, misalnya rehab ini kan
nggak jelas waktunya Pak. Ya. Nah karyawan, ya kalau misalnya ada satu karyawan enak, kalau misalnya ada 10-20 mabok juga di perusahaan kita. Nah ini istilahnya ada masukan juga dari teman-teman pengusaha dan juga perusahaan Pak. Nah mungkin salah satunya mungkin hal ini yang perlu kita bahas gitu ya. Kami secara prinsip setuju dan siap mensupport karena ini memang kekhawatiran ini yang luar biasa Pak. Kalau kita di Bapak sampaikan di Sumber nomor 2 tuh saya sangat terkejut juga Pak pertama. Karena bukan cuma urusan karyawan, kita juga urusan anak cucu kan di sini Pak. Kita juga khawatir. Betul. Nah kemudian poin berikutnya Pak terkait dengan